wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana kitabihi wa fadlana ala sa'il umam bi akrami ahbabi hamdan yastajibul marhuma min ridai wa yastaqimul mahzuna min adai wa yaj'aluna minasyakirina li na'mai wal 'arifina li awliyai wa alai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mustafa wa ala alihi wa ikrataibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur 'alaina min khazair rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa mari kita awali pengajian kita pada hari ini dengan kembali membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan dan hadiahkan untuk para almarhumin dan almarhumat, lebih khusus orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan almarhumin dan almarhumat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup senantiasa diberikan hidayah taufik untuk senantiasa taat ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan keberkahan, baik keberkahan pada umur kita, ilmu kita, rezeki kita, anak-anak kita, dan juga keluarga kita, anak istri. Al-Hadiniyah wa ibn Salah Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimahullah, melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Sebelumnya sudah kita bahas terkait tentang hukum menerima bayaran atau upah atas bacaan Quran Dan pada malam ini masih terkait dengan pembacaan Quran yang barangkali sering kita lakukan, yaitu dengan secara lebih khusus hukum membaca surah Yasin untuk yang mana pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah mati. Nah, ini kan membaca Yasin atau mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah mati ini kan dari kita barangkali sudah hal yang biasa sudah kita lakukan karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu pastinya memiliki manfaat terutama bagi almarhumin almarhumat yang kita kirimkan intinya membaca Yasin, menghadiahkan pahalanya untuk orang yang mati ini tidak lepas dari sama hukumnya tentang hukum kita membaca Al-Quran lalu kita menghadiahkan pahalanya. Nah, masalahnya adalah kenapa ini Yasin lebih khusus lebih khusus memang harusnya bukan semuanya baca
Nah, cuman kan apa? Nah, tapi kenapa ini surah Yasin lebih dikhususkan? Ya. Secara hukum yang pasti ya hukumnya sama, yaitu dibolehkan. Namun itu masalahnya kita cari, kita akan mencari ya dalilnya, dasarnya, agar apa yang kita lakukan ini benar-benar apa punya dasar ya. Dan meskipun harus kita akui memang ada orang yang tidak ya, meyakini, tidak percaya atau tidak membolehkan, dan ya memang ini hukum baca ini memang menjadi ikhtilaf ya. Kalau sedekah doa itu memang semua ulama sepakat ya, bahwa doa dan sedekah yang kita panjatkan, yang kita hadiahkan untuk para ulama itu sampai ya yasiru sawabu ilmai wa yafa'u ya, sampai dan bermanfaat. Tapi para ulama ikhtilaf terkait tentang masalah qiraatul Quran ya, termasuk baca Yasin. Nah, ini pahalanya sampai atau tidak ya. Kita ambil pendapat yang mendapat jumhur ulama aja ya. Di antaranya ya pendapat Imam Nawawi yang merupakan adalah Syafi'i, dan juga masuk Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hambali, dan juga ada ba'dul mutaakhirin ya, daripada minal Malikiyah ya. Jadi pada sebagian ulama dari ulama yang belakangan dari kalangan menurut mazhab Maliki ya, yang mana mereka mengatakan bahwa baca Quran termasuk Yasin, Fatihah itu sampai kepada si mayit dan memberikan manfaat ya. Artinya anajalika yasilu lil mayit, arti bahwa semua itu sampai kepada si mayit ya. Qiraatul Quran al insan ya, wa minha diantaranya ya surah Yasin ba'da wafatihi ya, artinya membaca Quran yang pahalanya kita niatkan untuk Allah, termasuk diantara surah Yasin ya ba'da wafatihi, setelah orang mati ya, wafatnya ya, sawa'un kana dzalika fi manzilihi aw fil masjid ya, aw indal qabri kullu dzalika jaizun syar'an. Baik kita baca di rumah, di masjid, termasuk juga di majlis ya, bisa juga majlis taklim ataupun di mana saja, setiap ada kegiatan kayak momen-momen tertentu ya, kami itu sering sebelum kita mulai acara kita baca Fatihah, atau kita jalan momen-momen acara keagamaan kita tahlil ya, tasyakuran, kekahan biasa baca Yasin ya. Kalau pahalanya kita niatkan untuk almarhumin dan almarhumat. Nah, atau juga bisa kita baca di kuburan ya, yang sedang kita lakukan ya, ngaji di hari ya. Kullu dzalika jaizun syar'an, semua itu secara syariat boleh hukumnya ya. Bahkan wahiyat tuhawwinu 'alal mayt bi qabrihi wa tuniru, bahkan itu bacaan-bacaan Quran tadi itu akan memudahkan, meringankan si mayit ya, di dalam kuburnya. Wa tuniru, dan juga bahkan menerangin tuh ya. Kama tatanazzalu biha rahmat wa tajadiyatul ilahiyyatu bil maghfirah, sebagaimana turun rahmat dan juga pengampunan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cuman ini ulama yang menyatakan boleh itu, kata beliau, wa yang bagi liqa'il Quran ya, tapi seyogyanya sebaiknya bagi yang baca Quran ya, supaya apa yang dibaca itu bisa
sampai hendaknya ayyakula qabla qiraatihi aw ba'daha, ya, atau ba'dahu, hendaknya dia berkata sebelum dia baca Quran, ya, atau setelahnya, hendaknya dia membaca Allahumma ij'al sawaba ma qara'tuhu li fulan, atau sering kita itu kalau kita udah biasa dalam orang-orang Allahumma ij'al Allahumma ij'al wa ausil, ya kan, wa taqabbal, itu sudah melakukan seperti itu, ya kan. Berarti apa yang kita lakukan semua ini sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama yang membolehkan. Jadi seharusnya harus ada itunya dalam doanya. Bisa baca, bahkan ada doa tadi itu Allahumma ij'al, boleh Allahumma ij'al sawaba ma qara'tuhu bulan, atau Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila bulan, sebutin. Nah itu gitu. Penting begitu harus ada apa? Alhamdulillah Pak. Kalau kita sudah melakukan di dalam doa kita sudah bukan. Nah itu. Bisa jadi apa yang dilakukan ini Pak, ya tuntunan dari situ dasarnya. Kenapa doa yang kita baca ini yang diajarkan oleh guru-guru kita itu ada bacaan seperti itu, ya. Allah pasti ada itu. Ya memang harus apa? Kata ulama yang boleh kenal harus ada itunya. Ya kalau enggak dibaca doa itu Pak, ya enggak sampai begitu. Nah, iya. Makanya Pak, yang ibarat kita mengirim alamatnya perlu jelas. Lah iya, coba ngirim barang, nggak alamatnya jelas, bisa kemana-mana tuh barang, bisa nyasar, bisa nggak nyampe, ya. Kita ngirim barang aja kan apa? Perlu jelas ya, kita jawab apa? Jelas alamatnya kemana, insya Allah jelas nyampe. Dan begitu juga itu bacaan apa? Sampai begitu tuh kata ulama, harus dibaca doa tadi itu supaya apa? Kiriman bacaan kirim itu Pak sampai begitu, ya. Nah ini kenapa harus Yasin sering dibaca, ya itu pasti ada, ya, keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh surah Yasin, juga termasuk nanti Fatihah yang akan dibahas ini, ya. Ya, di antara salah satu fadilahnya, ya, ini ada hadis an Makil ibni Yasar anna Rasulullah qala, dari Makil bin Yasar bahwasanya Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran, surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidak membacanya oleh seseorang, yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa daral akhirata illa ghufira lahu. Tidak seorang membacanya karena ia mengharap pahala dari Allah dan juga hari akhirat, ya, kecuali ghufira, ya, akan diampuni, ya, dosanya. Waqra'u, karena itu waqra'u, bacain juga ala mautakum, untuk orang-orang yang sudah mati. Nah ini dasarnya, ya. Kalau kita kirimin apa, kalau mati kita bacain surah Yasin, ya, karena apa? Disuruh supaya dibacain, karena insya Allah apa yang surah itu bisa memberikan menjadi maghfirah, ya, menjadi asbabul maghfirah lil mayit, ya, sebab mendapatkan ampunan buat si orang yang sudah mayit, ya. Di antara padanya hal lain adalah an Jundub, ya, radhiyallahu anhu qala, dari Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Siapa orang yang membaca Yasin pada fi lailatin, pada suatu malam. Nah ini hadisnya Pak, kalimatnya lailah, kalimatnya apa? Nakirah, ya. Ya, bukan. Jadi umum, jadi malam apa aja bisa. Ada malam apa aja, nggak mesti malam Jumat, ya. Pokoknya kapan aja. Ibtigha wajhillah, karena mengharap apa? Pahala dari Allah, ghufira lahu. Saya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian juga hadis yang lain dari Anas bin Malik, ya, masih mana yang sama, ya.
Kata beliau, anin Nabi SAW, qala bahwasanya Nabi bersabda, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki jantung ya. Maksudnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantungnya Quran adalah Yasin ya. Wa man qara'a Yasin, siapa orang yang baca surah Yasin, kata Allah lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyara. Ya, ini siapa orang yang baca surah Yasin, niscaya Allah mencatat ya baginya dengan bacaan sebab dia baca Yasin tadi bersama kayak dia baca Quran 10 kali ya. Pahalanya sepadan. Bukan berarti sama persis sama apa? Ya, seperti baca orang baca surah Al-Quran 10 kali ya. Bukan berarti sama persis sama. Ya kan, lebih tentunya kalau lebih abdul Qurannya ya kan, Quran sampai dari awal sampai akhir ya. Takutnya kan salah pahami ini ya. Udah baca Yasin aja. Kan sama aja kan baca Yasin sama kali 10 bolak-balik baca Quran. Ya kan, jadi ini menunjukkan bahwa jadi fadilah ya tersendiri ya kan dari Yasin. Karena bisa jadi kenapa ya yang kita baca apa terus ya Yasin ya, tiap ada momen-momen ya, ya orang-orang yang kita meninggal ya, kenapa bukan surah Al-Mulk ya, Ar-Rahman ya, ya semua kan sama aja Tuhan, tapi ya karena ini karena hadis yang ini berarti hadis yang tertentu ya secara khusus, ini menunjukkan kekhususan oleh surah Yasin dibanding surah yang lain, dan itu hal yang biasa ya kan. Ya Nabi juga para Nabi juga semua orang-orang pilihan, orang-orang mulia. Tapi ada yang Allah lebih muliakan lagi ya kan? Itu berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan? Itu memang biasa gitu ya. Kemudian juga keutamaan yang lain ya masih banyak ini ya. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda ya, kalau ya Abu Darda anin Nabi sallallahu ma min maitin yamutu fa yuqra indahu Yasin illa harwanahu alaihi. Tidak seorang mayit ya, seorang yang mati ya, lalu dibacakan di sisinya Yasin illa harwanahu alaihi, kecuali Allah mudahkan hati atasnya. Nah ini kenapa kita ya karena doa itu kan harapan, membuat harapan ya, kita berharap supaya orang yang mati ini diampuni oleh Allah itu. Bahkan bukan hanya Yasin ini bukan hanya fadilahnya, manfaatnya untuk orang yang mati ya, yang dengan harapan dimudahkan di alam kuburnya dan juga diampuni dosanya, tapi juga bisa bermanfaat untuk hal yang lain nih. Bahkan dikatakan qad qala ulama ala jawazi qiraati surah Yasin bi niyati qada'il haja wa tafrijil qubat. Bahkan nih ada seorang ulama menetapkan dibolehkannya baca surah Yasin dengan niat tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan atau diringankannya kesulitan ya, lapangannya kesulitan sudah ya, jadi nggak mesti pada Yasin ini ketika kita buat orang mati doang ya kemarin kita lagi kesulitan ya, banyak usaha kayak ada seret nih ya kan, ada usaha dagang apa, nah ini baca Yasin, niatin ya, bahasa Yasin niatin untuk dimudahkan ya, tabriz ya, tabjul kurbat supaya dilapangkan kesulitan ketika asy'ati bi rizki ya, supaya diluaskan rezekinya ya, wa nahwihi dan seumpamanya min umur khair, hal-hal yang baik ya, kita punya keinginan hajat-hajat yang baik ya, baca Yasin ya supaya dimudahkan ya, dilancarkan ya, kalau memang sulit ya dicarikan jalan keluarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa anna man qara'aha
mutayakkinan billahi ta'ala sayyak dihajatahu bi barakati Al-Qur'an wa surat Yasin hasalahu maqsuduhu bi idznillah. Dan siapa orang yang baca Quran, baca Yasin ya, dalam mutayakkinan, penting mutayakkinan, harus ya yakin bahwa Allah sayyak dihajatahu, bahwa Allah akan memenuhi kebutuhannya, hajatnya bi barakati Quran wa surat Yasin, dan keberkahan Quran dan surah Yasin ya, katanya hasalahu maqsud, saya tercapai oleh maksudnya, tujuannya apa yang kita ingin ya, insyaallah ya. Ini mutayakkinan, harus ya yakin ya, yakin ya jangan. Nah ini ungkapan ini Pak ya, dari saya nukil dari keputusan yang ditetapkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, ya ulama-ulama Azhar. Darul Ifta Al-Misriyah, kalau kita di sini ya MUI-nya ya, MUI ya. Nah, MUI Mesir itu ulamanya ya, pasti ada pertanyaan kan dari masyarakat bagaimana hukum ini, itu biasa kan? Ya, masuk tadi pertanyaan itu yang umum, apa hukum membaca Yasin ya untuk mayit, membaca Al-Fatihah untuk mayit. Dijawab oleh para ulama ya, ulama Mesir yang tergabung dalam Darul Ifta Al-Misriyah tadi seperti itu. Buat itu redaksi jawaban kalimatnya yang saya nukil itu ya. Belum keutamaan yang lain dari Abi Bakrin qala Rasulullah SAW, surat Yasin tud'a fil Taurati al-mu'immah ta'ummu sahibaha bi khairi dunya wal akhirah wa tuqabidu anhu balwa dunya wal akhirah wa tadfa'u anhu ahawil al akhirah. Kata Nabi, surah Yasin itu di dalam dalam kitab Taurat itu dikenal dengan namanya al-mu'immah ya, bukan surah Yasin namanya ya, surah itu sendiri punya sebutan dalam Taurat itu namanya al-mu'immah. Dia kata ammah ya, ammah itu umum. Kenapa sebut mu'immah yang menyeluruh? Artinya ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wal akhirah. Artinya apa? Akan memberikan orang yang membacanya itu kebaikan, karena orang yang membaca itu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, kan secara Allah. Ta'ummu ammah kebaikannya, makanya mu'immah. Bukan hanya kebaikan di dunia doang, tapi juga kebaikan akhirat bagi orang yang membaca surah Yasin ya. Nah ini barangkali yang menjadi dasar ya, atau rujukan para ulama kita ya, kenapa ketika kita baca surah yang kita baca itu surah Yasin ya, Al-Baqarah. Nah, kalau takdir baca Al-Baqarah sampai sisanya apa ya? Iya, Yasin aja kan. Ya, pasti karena ada keutamaan tertentu. Ini keutamaan kenapa sampai surah Yasin yang menjadi surah khusus ya, khususkan untuk bisa kita baca ya, kita kirimkan hadiah pahalanya untuk orang yang meninggal. Bahkan dalam suatu hadis juga yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawadatu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati ya bayan Yasin. Bahkan Nabi ngomong lawadatu, aku pengen ya, artinya bahwa surah ini ada di hati setiap umatku. Artinya apa? Kalau bisa umatku hafal semua. Kalau bisa, Tuhan berharap apa Yasin? Alhamdulillah kalau di malam. Iya kan, soal ustaz-ustaznya pasti loh. Jangan ustaznya yang pada jamaahnya loh. Apa udah? Ya. Iya. Apa? Ya apa guru ya apa? Ya itu Pak, sampai Nabi apa? Ngomong begitu, lawadatu. Aku pengen ini apa? Surah ini anaha fi qalbi kulli insanin. Kalau bisa ini surah ini ada di hati setiap manusia min ummati.
dari umatku. Ya, kita pengen diampuni umatnya. Ya itu satunya Yasin. Nah, ya. Harapan Nabi pengenan lawadat itu lawat atau ada kata lamda di awal itu. Lawadat itu sungguh aku ingin. Berarti aku pengen banget, berharap banget kalau kita ini umatnya apa? Ya apal surah Yasin, ya kan? Iya. Alhamdulillah kalau ujung-ujung harapan mah saya yakin, bukan ustadznya doang, bukan gurunya doang, jamaahnya juga Pak. Ya kan? Walaupun dia bukan ustadz. Yasin ada 2 kepala, ya, iya kan? Bukan rawi aja Pak. Rawi aja 2 kepala apa rumah, ya, nggak perlu baca, ikutin bisa. Nah, iya. Kalau di mana kan tuh kalau terakhir bagian surah Yasin dulu tuh, bagian dulu. Nah, kalau nggak dibagiin nggak baca, nggak ada yang apa. Kalau cuma apa saya lihat jarang begitu tuh, ya kan? Ya tuan rumah nggak perlu nyiapin. Ya bukan Yasin bagi-bagi saya belum jarang niat alhamdulillah kalau sini karena jamaahnya udah ada apal ya kan, saking pojok saking apalnya kusuk kita liatin ya dia bahkan apal atau terus nah iya kan, nah itu sampai begitu tuh ini kan, nah itu. Kemudian juga ada hadis dari Abu Bakar juga kata Nabi, ya, kata beliau, manjar qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin faqara indahuma Yasin ghafarallahu lahu bi kulli harfin minha. Siapa orang yang menziarahi ya ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya kalau orang meninggal bapaknya doang atau ibunya setiap hari Jumat ya, lalu dia baca di sisi kuburannya itu surah Yasin, niscaya Allah akan mengampuni baginya setiap huruf dari surah Yasin tadi itu. Nah, surah Yasin hurufnya berapa tuh? Jadi setiap huruf yang keluar dari surah Yasin kita baca itu menjadi ampunan bagi orang tua kita tuh yang kita bacain surah Yasin. Makanya kan ini belum praktekin kan, kalau ziarah kubur pasti kita baca apa? Yasin. Nah, dasarnya ya. Nah ini ya, mudah-mudahan dengan dalil ini ya memperkuat keyakinan kita. Ya barangkali kita apa yang kita hafal ini mungkin belum tahu ya dasarnya ya, apa kita Yasin kita baca. Terus faedahnya apa sih, pahalanya, manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis ini ya bisa menambah keyakinan kita sehingga apa yang dilakukan ini ya kita benar-benar ya berdasar gitu ya. Karena jangan sampai kita ibadah tidak punya dasarnya ya. Nah, bahkan ada seorang sini jiwa seorang sahabat An-Sofwan meriwayatkan annahu haddatsahu majmu'atun minat tabi'in annahum ra'aw sahabi Hudayf bin Haris As-Sumali. Kata Sofwan, ada waktu saat itu ada sekelompok sahabat tabi'in ya. Mereka melihat sahabat namanya Hudayf bin Haris As-Sumali radhiyallahu anhu yahtajir, lagi sedang sakit keras, musakalatul mau berapa ya. Para mustaddat bihi sakarat, manakala ini biar makin sakaratnya makin ya udah mungkin dekat pada kematiannya ya, mungkin dekat udah merasakan ya, udah merasakan ruhnya lawanya sebentar lagi akan meninggal. Qalahum dari sahabat Hudayf tadi yang sakit tadi itu bertanya, hal minkum ahadun yaqra Yasin, adakah di antara kalian yang mau bacain saya Yasin? Tuh kan sakit keras mau sakit tapi dia masih ingat ya, masih bisa ngomong ya, minta pada jamaah kira-kira minkum ahadun ya, adakah di antara kalian yang mau bacain Yasin? Lalu datang bermaju Baqara As-Sakuni, lalu membaca Sahih As-Sakuni ya.
Tuh. Wa indama wasala li arba'in ayat kharajat ruhu Budayf. Tapi ketika sampai ayat ke-40 Budayf meninggal. Yasin ada berapa ayat Yasin? Tambah 3. Ini baru setengah baca Quran. Budayfnya udah meninggal. Tadi coba sempat-sempatnya baca. Mak minta baca, berarti udah tahu ya. Nah, kira-kira begitu nggak itu? Kalau kita mati, orang tahu nggak? Ya, mudah-mudahan kita begitu nanti. Mau ke saatnya apa? Sebelum mati, ya baca 2 Yasin. Kayak gue udah lama nih. Coba. Ada nggak gitu? Iya, kalau enggak ya kita yang udah apa? Udah kita tanam orang tua sekarang, langsung baca, ya, langsung bacain, ya. Jadi kalau memang apa? Itu adalah dimudahkan, mana gampang. Nah itu di antara padilahnya. Bisa ya. Saya dulu ya. Itu terkait dengan apa? Surah Yasin. Nah, sekarang yang terakhir ya terkait dengan Fatihah. Ya, Fatihah kan sering kita baca. Ya intinya sama, karena bagian dari Al-Quran. Tapi kenapa yang kita kirimin Fatihah? Kenapa? Biasanya juga ada 3 rumahnya. Al-Baqarah, tapi Al-Fatihah. Kenapa kudu Fatihah yang kita kirimin ya? Nggak surah-surah lain, namanya Al-Ikhlas, ya. Pendekan kali ya. Kenapa? Iya. Tapi Al-Fatihah, ya. Lahumul Fatihah. Syailah lahumul Fatihah. Ya. Nggak yang surah yang lain ya. Nah ini intinya ya, kalau masalah ditanya sama nggak pahalanya ya? Sampai nggak ya? Jelas sampai kayak baca Yasin dan bacaan Quran yang kita baca, lalu kita niatkan pahalanya untuk al-marhumin dan marhumat ya, sampai ya. Ini secara umum ar-rajih min aqwali ahli ilmi anna sawab qiraatil Quran Yasin lebih. Jadi yang pendapat yang paling kuat ya dari pendapat ulama bahwa pahala membaca Al-Quran itu Yasin sampai ya pada simak ayat. Sawa'un suratul Fatihah atau ghairuha min surah, baik itu surah Fatihah maupun surah-surah yang lain. Benar kita baca jalan Al-Baqarah nyampe ya kan? Bila tidak bisa Syailah lahumul Baqarah nyampe apa juga betul ya? Sampai, cuma masalahnya Al-Baqarah nggak kelamaan ya nama Fatihah, tapi Al-Fatihah nah pasti apa yang jelas pasti ada tadi tuh, ada fadilahnya, ada keutamaan ya yang khusus ya. Kenapa dari surah Fatihah yang kita yang umum kita banyak itu juga terkait dengan bacaannya, fadilahnya ya kan. Di antaranya ini ada An Ibnu Umar. Qala dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar saya. Ya. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata beliau, kata Ibnu, aku pernah mendengar Nabi ngomong ya, bersabda, "Ijamata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrih." Apabila telah mati salah seorang di antara kalian, fala tahbisu, jangan ditahan, cepat urusin, jangan lama-lama ya kan. Wa asri'u bihi ila qabri, bawa segera kuburin dia, bawa kuburan nanti segera dikubur. Kemudian
wa yaqra inda rafsi bi Fatihatil kitab, dan hendaknya ia membaca di dekat kepalanya itu Fatihatil kitab. Nanti surah apa? Leha. Nah, bukan Nabi. Wa yaqra inda rafsihi bi Fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah, dan di dekat kakinya itu dibacain apa? Surah akhir daripada surah Baqarah. Kita baca juga kan, kita baca juga ya. Akhir baca. Yang akhir surah Baqarah apa ayatnya? Amanah Rasul kan kita baca juga. Nah, bisa jadi dasar, yang menjadi dasar apa yang bisa kita baca ya. Ya kita apa? Ya kita kirimkan untuk orang yang sudah ya itu antara padilahnya ya. Nah, bahkan dalam di sini katakan di hadis, pernah ada hadis lain, di hadis Ummi Syarif radhiyallahu anha qalat ya, amarana Rasulullah an naqra'il 'alal janazati bi Fatihil kitab. Rasulullah pernah menyuruh kami, kata Ummu Syarif untuk membacakan surah Al-Fatihah ala janazah pada orang yang mati. Ada jadi minta baca Fatihah, ada dasarnya. Nah itu ya, itu adalah segi kenapa boleh. Nah karena pertanyaannya, kenapa ya Pak yang hanya surah yang dikhususkan dia ya lima aja tukhusus ya Al-Fatihah duna ghairiha, kenapa Fatihah yang khusus dikhususkan bukan surah yang lain yang dibaca? Nah ini Pak, di jawabannya karena padilahnya ya kan, karena li'annaha Abdul Suwar ya, karena apa, Fatihah ini termasuk Abdul Suwar, surah yang terbaik ya. Dalam kemudian juga yang pastinya Al-Fatihah ini kata apa? Di antara utamaannya adalah li'annaha ruknun min arkani shalah. Salah satu ya surah yang dirukun untuk kita baca dalam sholat yang tidak bisa digantikan dengan surah lain kan. Boleh kita surah yang lain, Fatihah kan puluh ganti Al-Ikhlas, meskipun sama-sama Quran kan ya tetap nggak boleh, ada tuntunan begitu ya. Nah ini kemudian juga di antara keutamaan kenapa surah Al-Fatihah li'annaha tastamilu ala anwa'i tauhid salasah, karena surah Fatihah ini mengandung tiga jenis tauhid sekaligus ada di dalam kalimat apa Fatihah, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, itu ada semua di kalimat apa Al-Qur'an ya. Nah, sebagai contoh kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu, kalau bismillahirrahmanirrahim itu tauhid sifat itu ya, tauhid sifat ya, wa asma wa sifat. Dan alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memuat tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah itu mengimani, meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemilik segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin ya, berulang segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, seluruh makhluk itu jadi ungkapan penyataan tauhid rububiyah kita itu kepada Allah, bahwa Allah adalah ya Tuhan, pencipta, penguasa, satu-satunya, nggak ada yang. Nah, iya karena uluhiyah ya, hanya pada Allah beribadah itu tauhid uluhiyah. Ya, artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan, kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya pada Allah, bukan yang pada yang lain. Iya karena uluhiyah karena nasta'in itu tauhid uluhiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu
tauhid asma sifat dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, itu sifat. Ya, tauhid asma itu mengakui, ya, meyakini adanya sifat-sifat mulia yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Nah, itu juga fadilahnya, ya. Kemudian bahkan kata Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hasan, ya, dari cucu beliau, kata cucu beliau Hasan bin Ali, bahwasanya Nabi pernah bersabda, man qara'a al-Fatihata, man qara'a Fatihatal kitabi, siapa orang yang membaca Al-Fatihah, paka'an nama qara'a Taurata wal Injila wal Zabura wal Furqana. Ya, baca Fatihah itu kata beliau, siapa orang baca Fatihah sama telah membaca Taurat, Injil, Zabur, Quran. Karena inti-inti ajaran dalam apa? Jadi itu ada dalam Al-Fatihah, intinya itu. Inti daripada apa? Ajaran-ajaran Fatihah, ya. Ya, baik dengan apa? Baik dengan ibadah, kan? Kemudian syariah itu kan keyakinan hari akhirat, dan juga pengesaan dalam penyembahan yang laku, semua ada dalam kalimat Fatihah. Jadi dirangkum secara umum, ya kan? Ya, itu. Kemudian juga, ya, terus deh, ya. Kemudian juga keutamaan yang lain juga, kenapa Fatihah lebih khusus? Karena apa? Katanya innaha ummul Quran, karena Fatihah ini disebut ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut induk maknanya wa takfi an ghairiha wa yakfi anha ghairuha. Ya, artinya dalam sholat di sini maksudnya, ya, takfi an ghairiha, cukup dari yang lainnya, tapi yang lain tidak cukup. Mencukupinya artinya apa? Kita sholat baca Fatihah sudah, ya kan? Tapi kalau sholat yang lain nggak bisa menggantikan Al-Fatihah, ya kan? Takfi'an ghairuha wa takfi'anha ghairuha itu. Kalau Fatihah kita sudah baca cukup, kan? Meskipun kita mau baca surah-surah yang lain, kan makanya rukun, kan? Kalau baca surah sunnah yang lain, kan? Saya Fatihah dalam sholat kan baca surah itu sunnah. Ya kan, di antara rukun itu hanya qiraatul Fatihah, bagian rukun sholat. Tapi kalau baca surah adalah selain Fatihah itu rukunnya sunnah. Sholat baca Fatihah doang cukup, udah. Iya, nggak baca surah ya sah, cuma nggak dapat sunnah aja. Tapi coba-coba tinggal nggak baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sah, nah, lainnya nggak sah. Tapi kalau baca Fatihah doang, kalau setelah baca Walhamdulillah selesai, langsung luput, nggak sah. Ya, hal itu Pak. Yaitu maksudnya makanya sebutnya Ummul Quran, disebut Ummul Quran, ya kan? Kata Nabi, Ummul Quran maksudnya iwadun min ghairiha wa laysa minha iwad. Dan juga keutamaan surah Fatihah ini adalah istijabatid doa, menjadi sebab diijabahnya doa. Bahwa supaya as-suratul lati tatihu bihal Quran, ya. Itu juga tahu bihal Quran. Karena surah Fatihah ini menjadi apa? Surah awal, ya, pembukaan daripada Al-Quran. Surah pertamanya apa? Al-Fatihah, kan? Jadi ya. Kenapa? Wakajalika hiya suratu allati tahu biha shalah, dan juga dia begitu juga dia menjadi surah yang pertama dibaca ketika sholat, ya. Di awal Quran, surah Al-Quran, surah yang awal kita baca saat sholat. Begitu apa? Kenapa? Lima laha min fadlin azim, ya. Karena dengan sebab karena memiliki keutamaan yang besar, ya. Walijalika, karena itu yustahabu ayyuktataha bihad du'a,
Karena itu disunahkan kalau kita baca sebelum doa itu Fatihah dulu, mulai dengan Fatihah, baru kita berdoa. Begitu. Misalnya kita kirimin dahulu ke Nabi baru doa. Itu sunnah. Begitu sunnahnya, ya. Sampai begitu tuh, ya. Di annahu, karena Fatihah yang kita baca sebelum doa itu katanya satakunu sababan fi istijabati doa bi fadlillah. Karena surah Fatihah yang akan kita baca sebelum kita doa itu insyaallah menjadi sebab diijabahnya doa kita bi fadlillah, tentu dengan apa? Ya, kemuliaan Allah, ya, karunia Allah, ya. Nah itu ya, makanya banyak fadilahnya ya. Ya. Kenapa Fatihah yang diutamakan ya? Kemudian juga man qara'akum al-Qur'ani wa qul huwallahu ahad faka'anna ma qara'a sulusal Qur'an. Siapa orang yang membaca Al-Fatihah yaitu Quran dan qul ahad, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Quran, kan? Itu. Nah itu diantaranya Fatihah, ya. Maka kita disunah, boleh, makanya diboleh sampai menjadi bacaan surah yang kita baca yang kita kirimkan ya buat orang yang sudah meninggal, bahkan untuk ya doa juga tuh, di awal-awal doa. Jadi nah itu diantaranya. Kemudian terakhir terkait Yasin surah Fatihah dulu ya. Nah itu. Dan